padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, New Life Restoration Church NLRC. Saya bersyukur karena Pastor Joseph Jacob yang saya kasihi hubungi saya supaya sharing firman Tuhan kepada jemaat Tuhan di New Life Restoration Church Shah Alam. Saya bersyukur, saya percaya ini bukan kebetulan, tapi Tuhan punya rencana supaya kita dapat bertemu dan dapat belajar kebenaran firman Tuhan bersama, khususnya di tengah-tengah COVID-19 pandemic. Khotbah ataupun tema khotbah saya diberikan hari ini yaitu apakah Tuhan sedang lakukan dalam pandemik COVID-19. Saya tertarik dengan tema ini karena memang kita ada di dalam keadaan
pandemik saat ini, khususnya negara kita Malaysia, ya. Walaupun ini pandemik itu berarti secara menyeluruh di dunia terjadi penularan COVID-19, namun di negara kita ada ekstra. Kita bukan hanya mengalami penularan COVID fase 1, fase 2, fase 3 dari 18 Maret 2020, kemudian berkembang lagi pada bulan September sampai pada hari ini, ada naik turun, buka tutup. Namun demikian kita disertai dengan kegoncangan politik. Kita mengalami kegawatan ekonomi. Negara kita sempat masa tempo darurat. Dan kita lalui satu waktu yang sangat sukar. Namun dalam situasi demikian, sesuai dengan tema yang diberi, apakah Tuhan sedang lakukan dalam pandemik COVID-19 ini? Mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan, biar pengurapan Dia mengajar kita. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada hari ini kami dapat bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bahkan mendengar suara Tuhan. Kami rindu, Roh Kudus, mari Kau ambil tempat pengurapan-Mu mengajar kami, supaya kami mendengar isi hati Bapa. Kami mengerti apakah langkah, apakah gerakan Tuhan, apakah pekerjaan Tuhan, apakah yang sedang Tuhan lakukan di tengah-tengah pandemik ini. Supaya kami umat Tuhan, kami mengerti, kami respon dengan positif, dan kami mau bergerak bersama Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan Allah yang hidup, Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dipilih, bagi mereka yang mengasihi Dia. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus ambil tempat. Kami siap ya Bapa. Kami berikan hati seorang murid, berikan kami hati yang haus lapar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Apakah Tuhan sedang lakukan dalam pandemik COVID-19 ini? Ibrani 12 ayat 26. Ibrani 12 ayat 26 kata firman Tuhan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Penulis Ibrani, biasanya banyak ahli teologi, bahkan bapak-bapak gereja mengaku penulisnya adalah Rasul Paulus. Dari cara tulisannya, dari kitab-kitab sebelumnya, tulisan-tulisan surat-suratnya, itu selari ataupun tepat hampir sama dengan apa yang ditulis dalam Ibrani ini. Di mana kata firman Tuhan, firman Tuhan berkata ada kegoncangan di atas bumi ini. Bahkan ada terjadi sekali lagi kegoncangan, bukan hanya bumi, bahkan langit juga. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerjaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Namun kita bersyukur di tengah-tengah kegoncangan. Kata firman Tuhan bahwa ada kerjaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan. Kerajaan itu datang dari istilah raja, kerajaan. Atau dalam satu perkataan yang lain mengatakan pemerintahan. Pemerintahan Tuhan, pemerintahan raja. Itu tidak tergoncangkan. Siapakah raja itu? Kita tahu raja itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah putra Allah. Dia adalah dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5 mengatakan seorang putra akan lahir dari keturunan Raja Daud. Dan dia diberi nama penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja yang mulia. Raja damai. Nah, Yesus adalah Tuhan Allah, di mana Dia adalah firman jadi manusia, Yohanes 1 ayat 1, dan tinggal di tengah-tengah umatnya, diberi nama Immanuel. Dia adalah Tuhan dari kekekalan sampai kekekalan, dari Alfa dan Omega. Dia Tuhan pencipta langit dan bumi, dan Dia bertakhta di dalam kerajaan sorga.
di mana kerjaannya mau datang di bumi ini. Kata firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 10, doa Bapa kami berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Tuhan rindu kerajaan Allah, Tuhan rindu pemerintahannya, bahkan juga kehendaknya terjadi di bumi seperti yang di sorga. Itu dalam Matius pasal 6 ayat 33 dia berkata, carilah dulu kerajaan Allah, carilah dulu pemerintahan Allah dan kebenaran, yaitu firman Allah, supaya apa yang kita perlukan akan dipenuhi, digenapi, bahkan ditambah, kata firman Tuhan. Sebab itu pada hari ini mari kita belajar, ternyata Tuhan mau supaya kita datang. Kita datang, marilah, kata firman Tuhan, Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerjaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab itu Tuhan berkata, kalau kita mau ada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, kalau kita mau melihat di tengah kegoncangan dunia kali ini, belum pernah dalam sejarah kita, ya, zaman kita maksud saya, di generasi sekarang, sejak saya lahir tahun 60-an sampai sekarang, saya belum pernah lihat hal ini. Saya pernah dengar bapak mama cerita, ibu bapak cerita tentang Perang Dunia Kedua, bagaimana Jepun datang, ya, menjajah kita tahun 1942, 1945. Ya, kita pernah dengar Perang Dunia Pertama tahun 1911 gitu ya, 1911 begitu. Dan kita pernah dengar ada Spanyol flu. Itu kata Menteri Kesehatan dulu. Spanyol flu membuat sebagian besar orang dunia kena flu itu. Dan banyak yang mati. Kegoncangan itu sekitar 2 tahun. Setelah itu tiba-tiba hilang. Kita harap COVID ini juga akan hilang satu hari nanti. Dan sudah pasti. Namun di mana kita belajar di tengah-tengah kegoncangan ini, ada polemik, ada orang katakan ini dari Tuhan, mungkin hukuman Tuhan. Tapi ada bilang tidak, Tuhan begitu penuh kasih ini memang karena dunia sudah terkutuk sejak Adam Hawa jatuh dalam dosa, telah hilang kemuliaan Allah, bumi kena kutuk dan ada penyakit terus menerus dan juga berbagai perang, gempa bumi, nabi palsu, dan sebagian itu sudah terjadi, digenapi nubuatan-nubuatan dalam Matius pasal yang ke-24 dan 25. Hanya tinggal satu kata firman Tuhan yang belum digenapi, yaitu Matius 24 ayat 12. Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh muka bumi, menjadi kesaksian. Setiap ada suku, ada bahasanya sendiri, ada nyanyian sendiri. Bukan tidak janji semua percaya Tuhan, tapi mereka mendengar Injil. Dan barulah kesudahannya, kata firman Tuhan. Namun demikian, masih ada juga penderitaan besar ya sedang terjadi. Kita tahu banyak penyataan, nubuatan, tafsiran Alkitab bahwa Antikristus, yaitu tanda 666, yaitu cara fikir, cara geraknya itu ya, dia akan masuk di bait Allah. Matius 24 ya, ada cerita itu. Namun demikian kita bukan belajar masuk ke dalam, kita mau melihat bagaimana di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah kegoncangan ini, apa yang Tuhan sedang kerjakan. Tuhan sedang memulihkan umatnya, hubungannya dengan umatnya, di mana umatnya akan tiba waktunya akan menemukan kembali ibadah yang sejati itu. Ibadah yang berkenan kepadanya, yaitu ibadah yang menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 28. Yang ketiga, Roma 12 ayat 1. Ini juga tulisan Paulus kepada jemaat di Roma, kata demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ternyata setelah kita percaya kepada Tuhan, dilahirkan kembali, kata firman Tuhan, Paulus menjelaskan ini kepada jemaat Tuhan, pada umat Tuhan yang sudah percaya waktu itu, di mana hidup kita harus dipersembahkan, tubuh kita itu harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Harus menjadi yang berkenan kepada Tuhan, mempersembahkan hidup. Erti kata lain, kalau di dalam perjanjian lama, biasanya mereka persembahkan domba. Imam-imam yang melayani Tuhan, mereka selalu, setiap tahun mereka buat persembahan. Setiap keluarga mempersembahkan domba. Kalau ingat, Yesus pernah bawa Maryam, bawa Yusuf pergi ke Bait Allah. Namun demikian, setelah Yesus datang mati di atas kayu salib, dia menanggung dosa manusia. Darahnya tercurah, kepala dia dimahkotakan duri, tangan dia dipaku, kakinya dipaku, dia dicambuk 39 kali, menanggung semua sakit penyakit, kutuk, stres, depresi, berbagai masalah, termasuk membebaskan kita daripada cengkeraman iblis oleh karena dosa manusia, Adam dan Hawa. Kita mewarisi dosa keturunan. Kita bersyukur karena kematian Yesus, kata firman Tuhan, sudah selesai. Dia sudah tanggung semua kutuk, sakit, penyakit, kelemahan, bahkan dia sudah bebaskan kita daripada ikatan iblis. Bahwa kita percaya lahir baru dan kita undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi Raja dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Maka dia katakan sudah selesai. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kamu adalah imamat rajani, imam-imam yang berketurunan raja. Jadi kita setiap orang percaya itu adalah imam. Kita semua boleh datang di hadirat Tuhan. Kita harus setiap hari belajar untuk mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, biasanya kita dilatih dari dulu, termasuk saya, di sekolah teologi, di mana-mana kita belajar, bangun pagi berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mesbah, doa. Itu bagus, itu memang harus dipraktik. Namun seterusnya, kita rasa mau buat apa? Kita sudah serahkan seluruh hidup kita. Kalau seorang pekerja guru, seorang bekerja pemandu taksi, atau seorang kontraktor, cenderung kita biarkan Tuhan atau biar Roh Kudus pimpin kita, tinggal di bilik doa kita. Karena kita pikir Tuhan mungkin memandu taksi, ya tidak pernah, dia pernah carpenter, ya, dia tukang kayu, tetapi sebagai manusia dia juga Tuhan. Tapi apakah Tuhan tertarik hal-hal seperti ini? Tapi kita tahu kata firman Tuhan, ternyata waktu setelah kita percaya Tuhan, kita jadi anak-anak Allah. Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun yang kamu perbuat, apapun, lakukanlah itu dengan segenap hati, perbuatkanlah itu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Makanya saya ajar anak saya, apa kalau cuci piring, sapu lantai, itu ibadah, itu sebagai satu kerja untuk Tuhan. Ya kalau ikut ayat ini, ya apapun yang kita lakukan. Jadi bukan itu saja, kita ini setelah percaya Yesus, tubuh kita bait Allah. Roh Kudus tinggal dalam kita. Dia tidak lagi tinggal di gedung gereja, dia tidak lagi tinggal di bait Allah. Dan karena kita lah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Bahkan kata firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-7, ya, ke-7 atau ke-8, dia bilang, tidakkah kamu tahu aku adalah pohon anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Kita ini ranting-ranting. Ranting itu tangkainya kalau tidak bergabung dengan pohon, coba kalau diputus ya 5 menit atau 10 menit, akan kering, akan mati. Apalagi mau berbuah. Maka kata Tuhan, kalau kamu tidak, ranting itu tidak melekat dengan pohon, dia tidak dapat berbuah. Dia tidak ada saluran makanan dari dalam. Dia harus terus tinggal dalam Kristus. Bagaimana tinggal dalam Kristus? Itu adalah merenung firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, mengucapkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nah, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Kita jadi anak-anak Allah setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diberi hak, berkuasa. Roma 8 ayat 14-15 mengatakan bahwa kamu memanggil Dia ya Abah, ya Bapa. Karena barang siapa dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Memanggil Dia ya Abah, ya Bapa. Jadi Dia Bapa, kita anak. Dia rindu kita selalu mempersembahkan tubuh ini awal bangun pagi, bukan hanya setakat berdoa, memuji, menyembah Tuhan, tapi mempersembahkan. Seperti orang-orang imam-imam
di dalam bait Allah. Kalau mereka melayani imam dan kepala imam itu, mereka tiap hari sekurang-kurangnya membunuh atau potong seekor domba untuk dipersembahkan untuk sepanjang hari itu. Dan besok juga. Nah, kalau umat sebulan sekali. Dan ada peraturan tertetapannya. Itu Tuhan mau supaya kita ini dapat mengerti gambaran perjanjian lama. Di perjanjian baru itu kita sebagai domba, ya, kita mempersembahkan, kita menjadi imam, dipersembahkan kepada Tuhan. Makanya ibadah yang sejati yang Tuhan mau, Roma 2 ayat 1 itu, yaitu persembahan yang khusus, di mana dalam bahasa aslinya coram Deo. Coram Deo itu artinya tinggal dan hidup di hadirat Tuhan. Tuhan mau supaya Anda dan saya hidup di hadirat Tuhan, hidup di hadirat Yahweh 24 jam, 7 hari seminggu. Itu bukan waktu tertentu, pagi, tengah hari, atau petang, atau hari 2 atau Selasa atau hari Rabu datang persekutuan doa, hari Jumat kelompok sel. Ya, Tuhan ada di tengah kita. Ya, hari Minggu kebaktian. Wah, Tuhan luar biasa, tepuk tangan. Tapi hari-hari yang waktu gimana? Tuhan mau supaya kita beribadah kepada Dia, sedar akan hadiratnya. Ya, tentulah memandu, jangan tutup mata waktu berdoa. Waktu memandu pun, kalau Anda sudah penuh Roh Kudus, hurapakasaka, berdoa dalam roh, Anda boleh berdoa dalam akal budi, Anda boleh sadar, Tuhan Kau ada di sini. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Minta Tuhan pimpin. Apapun yang kau kerjakan, apapun kau yang lakukan, beribadah kepada Tuhan. Nah, kebenaran Tuhan ini sudah lama kita baca, mungkin kita hafal, tapi kita sukar mengerti. Tapi di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan sedarkan kita, karena kita mau ibadah di gereja tertutup. Saya tanya Pastor Joseph juga, masih belum buka. Kami walaupun sudah ada 2 vaksin, kami masih berhati-hati, masih banyak hal yang perlu kami siap. Mungkin November atau paling lewat Desember baru kita akan buka. Sudah berbulan-bulan. Banyak orang di rumah, stay at home, bekerja di rumah, dan banyak activity, tidak dapat bergerak banyak. Tapi Tuhan buka kita di tengah-tengah pandemik. Tuhan mau kita memula dalam keluarga, di mana kita bangkitkan ibadah. Ibadah yang sejati, ibadah yang benar-benar Tuhan maksudkan. Kalau kita lihat dalam zaman rasul-rasul, setelah Yesus mati dan bangkit kembali, 40 hari dia masih ada di bumi, dan hari yang ke-50 Pentakosta terjadi pencurahan Roh Kudus ambil tempat, Yesus naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, dia kata dia akan datang kembali. Namun dia telah mengutus Roh Kudus mengambil tempat dalam gereja, dan Roh Kudus itu, kalau masih Yesus masih terbatas, dia menjadi manusia, dia hanya di Yerusalem, di Palestina, di Israel. Tetapi setelah dia mati dan bangkit kembali, dia serahkan Roh Kudus. Roh Kudus boleh ada di Amerika, boleh ada di China, boleh ada di Israel, dia boleh ada di Malaysia, dia boleh ada di Salam, dia boleh ada di Kuala Lumpur. Bahkan dia ada di kutub utara, kutub selatan. Dia ada di mana-mana. Kita memanggil, dia ada di situ. Karena dia hadir dalam roh. Allah itu adalah roh. Kita menyembah dia, haruslah menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, dengan pengertian begitu, Tuhan sedang memulihkan ibadah yang sejati. Ibadah yang benar itu bukan 3 kali 1 hari. Kalau ada agama yang lain 5 kali 1 hari. Kalau orang Yahudi tertentu yang agak sedikit radikal 7 kali sehari. Tetapi Tuhan mau kita orang percaya. Orang pilihan Tuhan, orang yang tinggal dalam kasih karunia. Oleh karena kasih karunia Anda dan saya diselamatkan, di mana kita boleh datang di hadirat Tuhan. Karena 2000 tahun yang lalu tabir sudah terkoyak, bait Allah sudah goncang dan runtuh, diratakan oleh tentara Romawi pada waktu itu. Sebelum mereka bertobat, mereka serang orang Israel dan khususnya orang Kristen. Dan akhirnya mereka sembunyi di sana-sini, tidak mau tahu kemana. Tapi Tuhan bilang akan tiba waktunya. Yohanes 4 ayat 21-23, kamu akan menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Bukan di Yerusalem, bukan di Bukit Gerizim, bukan di mana-mana, tapi di dalam hatimu Yesus ada, kita menyembah Dia. Sedar akan Dia. Kita bangun kerja tiap hari, berdoa, menyembah Dia, dan sedar dan jemput Dia. Hadir di tempat kerjamu. Apa pekerjaanmu? Di rumah tangga, potong sayur, masak nasi, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Kau ada di sini. Tuhan pimpinku Tuhan. Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Pergi office, kantor, dan yang lain, mari jemput Dia.
undang Roh Kudus, karena dia penasihat, penghibur dan penolongmu. Dia 24 hours bersamamu. Bahkan waktu kita tidur mungkin penat, letih, jiwa kita, tubuh kita harus rehat. Tapi roh kita yang sudah dilahirkan oleh Roh Kudus itu, kita boleh terus berjaga bersama Tuhan, karena dia tidak tertidur dan tidak terlelap. Tuhan sedang membangun kembali apa yang hilang bagi gereja selama ini. Sejak abad ketiga, Rasul, Nabi, pengajar, gembala sudah tidak berfungsi, sampailah zaman Martin Luther. Abad yang ke-16 ada keselamatan oleh karena kasih karunia, kemudian ada kegerakan-kegerakan terus, ada pemulihan di Azusa Street, pencurahan Roh Kudus, sampailah ke belakang ini tentang kingdom, tentang Rasul, Nabi, pengajar, gembala, penginjil mulai melengkapi tubuh Kristus. Alkitab, buku-buku mulai dibukakan, kita mulai mengerti, apalagi bila terjadi pandemik ini. Saya lihat di mana-mana orang mulai menyembah Tuhan. 24 jam ada orang menyembah Tuhan. 24 jam ada berganti-ganti orang menjadi penjaga api revival, menjadi mencari wajah Tuhan tanpa batas, tanpa halangan di mana-mana. Roma 12 ayat yang kedua berkata, firman Tuhan berkata, di mana janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, waktu kita mengerti kebenaran ini, kita beribadah menyembah Tuhan bukan lagi hanya satu hari 3 kali, satu kali 5 kali atau 7 kali, bukan hanya Rabu atau persekutuan doa atau Jumat kelompok sel dan ibadah hari Minggu. Tapi sebenarnya waktu kita telah percaya Yesus, kita dibaptis, kita dikuburkan bersama Kristus. Manusia lama kita dikuburkan dan dibangkitkan bersama Kristus. Roma 6 ayat yang ketiga dan keempat. Hidup lama kita, manusia lama kita sudah dikuburkan. Sehingga Paulus berkata, sekarang yang hidup bukan ku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Yang ku hidupi hari ini, hidup manusia lama kau telah disalib bersama Kristus. Jadi kita sebenarnya sudah dibeli dengan harga yang mahal. Tubuh kita bait Allah, sepatutnya dipersembahkan kepada Tuhan tiap hari untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Sehingga kata firman Tuhan ayat yang kedua, supaya kita dapat mengalami perubahan oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, yang sempurna. Ini saya katakan ini adalah perubahan hati ataupun transformasi hati supaya kita menjadi serupa Kristus. Apakah tujuan matlamat kita jadi pengikut Kristus? Kita sudah percaya lahir baru, tujuan hidup kita adalah mempersiapkan hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Akan ada bumi yang baru, ada Yerusalem yang baru. Bumi ini akan hancur, bumi ini sudah kena kutuk, bumi ini sudah penuh dengan dosa. Namun demikian setelah menanggung dosa bagi orang yang percaya kepada Dia, orang yang terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja kemuliaan secara pribadi, dan dia akan berikut Tuhan. Dan bukan hanya itu, tapi Tuhan mau supaya dalam dunia ini hidup kita ini diubah makin hari makin serupa Kristus. Yesus makin kelihatan, kita makin berkurang. Itu target, itu tujuan utama. Banyak orang Kristen tidak mengerti ini, pikir setelah percaya Tuhan yang penting pergi gereja, balik, tidak minum, tidak merokok, tidak buat jahat. Ya itu sebagian kecil, tapi sebenarnya inti dari dia Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Saya bilang, ya Tuhan, mau jadi sempurna susah sekali. Tapi maksud Tuhan kalau kita lihat ayat sebaliknya itu menjadi sempurna dalam kasih, ya, kasih Bapa. Di mana kalau orang minta kamu jalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. Orang minta baju yang dari luar, kasih lagi yang di dalam. Orang tampar kanan, kita kasih kiri lagi. Kita tidak mengalahkan kejahatan dengan kejahatan, tapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tuhan mau ubah hati kita, karena waktu Anda dan saya lahir baru, kita masih kanak-kanak. Kita harus menjadi remaja, bertumbuh, terus bertumbuh. Dengan firman Tuhan, mempraktikkan firman Tuhan, di bawah pimpinan Roh Kudus. Dosa-dosa, kebiasaan lama, manusia lama itu terus dikalahkan, dimatikan. Sehingga Yesus makin bertambah dalam hidup kita. Makin serupa Kristus. Yang Anda saya setelah percaya Yesus dilahirkan kembali, saya percaya Roh Kudus sudah tinggal dalam kita. Kita sudah jadi anak Allah, tapi masih kanak-kanak. Kita perlu dewasa. Kita perlu menjadi
orang yang kuat di dalam Kristus. Kita harus menjadi orang yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, mengalami Tuhan. Maka kata firman Tuhan, waktu kita menemukan kembali rahasia hidup sebagai seorang Kristen, seorang pemenang lebih daripada pemenang, seorang yang hidup di dalam segala kelimpahan, bahkan manifestasi kuasa Tuhan dalam hidupnya, bahkan kata firman Markus 16 ayat 16 sampai 18, tanda-tanda menyertai orang percaya, mereka tumpang tangan orang sakit sembuh, mereka mengusir setan demi nama Yesus, mereka berkata-kata dalam bahasa yang baru, mereka terminum racun. Ya, jangan coba-coba pergi minum, tapi terminum karena menjadi saksi Kristus. Dan saya sudah dengar banyak kesaksian orang bebas dari racun. Saya melihat banyak sekali anak-anak Tuhan mengusir setan, membawa orang sakit sembuh dan mujizat. Bahkan banyak orang dimenangkan bagi Kristus, khususnya di tengah-tengah pandemik ini. Karena Tuhan sedang memulihkan hubungan kita. Kita punya hubungan bukan lagi seperti dulu. Tuhan mau supaya Anda mulai mempraktikkan kasih agape. Mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi sesama, mengasihi majikan, mengasihi pemimpin gereja, pastor kita dengan kasih agape, kasih Kristus tanpa syarat. Mengampuni 70 kali 7. Banyak orang ramal, setelah redah COVID ini mulai terbuka, banyak orang bercerai. Akan dari perceraian. Kenapa? Banyak orang mulai durhaka, tekanan di rumah, konflik terus suami istri, anak-anak, bahkan dengan majikan. Benar, secara kajian banyak yang stres, depresi, tidak kurang yang bunuh diri, mati karena tekanan-tekanan akibat COVID, ya, keadaan keuangan, keadaan politik yang tidak menentu. Namun demikian, saya mau katakan bagi orang percaya, bagi orang yang percaya dan juga tinggal dalam kerajaan Allah, yang beribadah, bahkan ibadah koramdio 24 jam tinggal di hadirat Tuhan, 24 jam berjalan bersama Roh Kudus. Itu tidak mudah, itu perlu dilatih. Saya percaya hubungan suami istri setelah ini mempraktikkan kebenaran Tuhan akan makin intim, makin akrab. Hubungan anak, hubungan majikan, bahkan saya percaya ada berkat-berkat yang akan datang, akan ada pemulihan demi pemulihan yang akan terjadi di muka bumi ini. Saya sempat ikut satu conference. Saya tertarik. Saya kira macam ibadah gitulah, tapi di sini dia kata Harry Hinn, Pastor Harry Hinn kalau tidak salah, Henry Hinn. Saya tengok ada Hinn, jangan-jangan ini adik Benny Hinn, ya, satu dari yang pembina Benny Hinn ini. Atau kali dikasih kenal, ya betul. Dia sudah lanjut usia, melayani Tuhan banyak tempat, banyak negara, sudah banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dia seorang penginjil, dan bagaimana Tuhan pakai dia manifestasi Tuhan dengan luar biasa. Tapi sekitar 7-8 tahun yang lalu, 2012 begitu, 2013, ya kalau tidak salah begitu saya dengar, istri dia tiba-tiba dikesan sakit kepala selalu dan cek ada brain tumor, ada tumbuhan di otak. Dia mengalami tekanan yang berat, sakit, dan Henry Hinn agak terkejut karena selama mereka melayani berapa puluh tahun, 30-40 tahun, tidak pernah sakit, tak pernah punya masalah-masalah berat seperti itu. Akhirnya dia ambil keputusan untuk berhenti satu ketika, dan akhirnya berhenti sampai 3 tahun. Apa yang dia buat? Dia katakan, kami cek dokter, mau operate. Uang dokter itu bukan masalah bagi kami. Tetapi jadi persoalan hidup adalah setelah operate apa terjadi? Akhirnya saya ambil langkah untuk diam di hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan kasih. Yohanes 4 ayat 21-23. Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan aku mulai menyembah dia bilang. Menyembah lebih daripada dulu. Hampir setiap jam saya berturut-turut menyembah, memuji Tuhan, bermusik di hadirat Tuhan bersama istri. Dan bukan itu saja. Saya mulai sadar bahwa Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Di dalam Mazmur 22 ayat 4. Di situ kata firman Tuhan, Tuhan bertakhta di atas pujian umat Israel. Saya tahu bahwa di dalam puji-pujian itu ada hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan mengalir. Saya bersyukur kepada Tuhan katanya, dan di situ saya mulai menyembah Tuhan, mulai doa istri saya, bawa kami sama. Begitu sibuk saya pelayanan, tiap malam saya doa KKR, orang sembuh, orang dipulihkan. Tetapi saya sendiri tidak banyak waktu dengan Tuhan.
Saya abaikan waktu kadang-kadang karena tidak cukup, karena keletihan, penat, melayani terus melayani. Tapi di situ saya benar-benar diisi di dalam puji-pujian. Saya diisi di dalam pujian penyembahan dan ibadah yang sejati, ibadah yang benar. Dia tegur kami hamba-hamba Tuhan, pastor-pastor, dia sebut nama-nama kami satu-satu dalam screen Zoom pada waktu itu. Dan dia mulai berdoa. Berdoalah, carilah Tuhan, dekatlah Tuhan. Di tengah-tengah COVID pandemik ini, Tuhan mau memulihkan hubungannya dengan gerejanya. Yang Tuhan cari itu apa? Dia sanggup mati di kayu salib supaya hubungan Tuhan Allah dengan manusia dan manusia dengan dia itu akrab, intim, seperti bapa dan anak, seperti pengantin mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Perempuan itu ya nanti ada perkawinan anak domba, yaitu kita itu adalah pengantin perempuan, wanita, dan dia raja, kemuliaan, mempelai laki-laki, ada perkawinan anak domba, kata firman Tuhan. Tuhan rindu keintiman dekat dengan dia. Mujizat, kuasa, kesembuhan, dana, keuangan itu tidak masalah buat Tuhan. Segala bumi dan juga segala isinya, bahkan surga miliknya Tuhan. Tapi Tuhan cari adalah orang-orang yang mau intim, akrab dengan dia. Kalau kau tanya saya apa yang sedang Tuhan lakukan di tengah-tengah COVID-19, ini Tuhan sedang memulihkan hubungan Tuhan dengan umatnya. Umatnya dengan Tuhan. Dan sesama hubungan suami istri, anak-anak, keluarga, tetangga yang kita mungkin abaikan selama ini. Kita mungkin sibuk melayani di gereja, kita sibuk aktiviti-aktiviti gereja, tapi kita kurang waktu dengan Tuhan. Waktu Henry Hinn sedarkan kami, dia mulai mari sama berdoa untuk kamu semua. Karena akhirnya istrinya sembuh total, tidak perlu operasi. Dan dia sedang pergi ke satu negeri, ke negara mulai bergerak. Tahu-tahu terjadi pandemik COVID-19. Namun dia bilang katanya, melalui screen, melalui Zoom, belum pernah terjadi seperti itu. Kita boleh connect dengan orang-orang di mana di dunia. Saya berdoa orang disembuh, dilepaskan. Dan dia mulai buat kami menyembah simple, sederhana lagu. Haleluya. Haleluya. Dan dia bilang, mari hamba-hamba Tuhan, saya mau berdoa supaya kamu mengalami hadirat Tuhan. Yang kamu mau cari hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan ada urapan, dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, di dalam hadirat ada pemulihan dari tekanan, depres, kegawatan ekonomi. Di sana ada berkat Tuhan, di situ ada kelimpahan, di situ ada harmonis. Wow, luar biasa. Saya bilang, Tuhan tepat apa yang saya pelajari dari Bapak rohani saya, Bapak Edilio, yang mengajar kami tentang Koram Dio dan Hafruta. Saya didoakan, disegarkan, saya dikonfirmasikan, saya mulai praktik. Dan kalau kita lihat yang kelima, poin yang kelima, Matius 18 ayat 18 hingga 20. Ayat ini sudah sangat populer. Ayat ini sudah banyak orang baca. Banyak kali kita mungkin doa, saya sudah khotbah banyak kali, tapi Tuhan buka mata saya di tengah-tengah pandemik ini. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan seterusnya dia jelas lebih lanjut. Matius jelas lebih lanjut apa yang Yesus katakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, kuncinya sepakat meminta apapun juga permintaan mereka, itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. 2-3 orang sepakat. 2 orang tuh ya paling dekat suami istri lah. Kalau ada anak 3 orang, 4 orang. Atau 2 pasangan suami istri dengan pasangan suami istri dalam gereja. Atau wanita dengan wanita, laki dengan laki. Itu ada pertemuan secara online, secara WhatsApp call. Sekarang begitu canggih teknologi, kita boleh komunikasi, ada Telegram, dan ya banyak lagi. Melalui Facebook kita ada laman sosial, boleh berkomunikasi, dan itu menjangkau dunia. Di mana-mana kita boleh komunikasi, dan di situ kita berdoa, kata firman, sepakat apapun yang kamu minta, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Kita boleh ikat kuasa iblis, setan, roh jahat yang mengganggu kita, sakit, penyakit, masalah apapun, tekanan-tekanan yang terjadi. Dengar baik, temukan tim Anda. Itu nama dalam bahasa aslinya. Ayat yang seterusnya saya baca, sebab di mana 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu namanya, arti bahasa aslinya Hafruta. Hafruta ataupun community sepakat yang lebih senang 2-3 orang. Yesus mengumpulkan 12 orang murid, tapi ada waktu 3 orang, ada 2 orang. Dia utus pergi menginjil pun 2 orang. Karena 2-3 orang lebih senang sepakat.
Nah, itu namanya kami bilang kompak. Dan itu kita sedang latih dan banyak orang sedang berkumpul di mana-mana. Saya baca di Taiwan, saya baca di Malaysia sekarang, bahkan di Indonesia ada 2-3 orang berkumpul senang sering kali. Hampir setiap hari, 1 minggu mungkin 5 kali. Bertemu dengan berdoa, saling terbuka, ada karunia Rasul, Nabi, pengajar, gembala, penginjil, ada karunia yang berbeda, tapi mereka sepakat berdoa beberapa perkara yang mereka sepakati. Dan nanti kalau pertemuan dalam kelompok sel atau kebaktian rumah, itu boleh 10 orang, 15 orang. Dan itu tidak seperti 2-3 orang yang boleh terbuka. Apa yang tersembunyi, apa yang blind spot satu dengan yang lain, itu dapat dibukakan sampai kata firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Ayat 15, ayat 16 berkata, "Hendaklah kamu saling mengaku dosa, supaya kamu sembuh." Nah, kalau 2-3 orang senang ngaku dosa, senang terbuka. Kalau tadi bergaduh, marah, kalau tadi ada simpan dendam, ada terlihat film-film lucu, dan sebagainya, cepat diselesaikan, digembalakan, di mana ada 2-3 orang. Dan itu saya mulai praktik dari tahun lalu, sejak saya mulai mengerti kebenaran ini. Waktu saya diajar, kami belajar Coram Deo dan juga Hafruta, di mana ada pertemuan selalu dan saling terbuka. Banyak hal-hal dulu yang tidak tahu, sekarang mulai buka topeng, mulai terbuka depan Tuhan. Dan apalagi transformasi hati mulai terjadi. Hal-hal dulu yang kita tidak tahu tersembunyi, banyak yang di bawah alam bawah sadar, ada luka-luka yang belum selesai, ada pengalaman-pengalaman lalu, itu mulai terbuka, mulai terobos di dalam hadirat Tuhan. Kalau kau tanya saya sekali lagi, apa yang sedang Tuhan kerjakan? Saya percaya Tuhan di seluruh dunia sedang melawat umatnya, mempersiapkan umatnya yang layak di hadapan Tuhan. Yang benar-benar hidup murni, hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan karena 24 jam sedarakan hadirat Tuhan. Wow, saya begitu bersemangat sepanjang 1 tahun 6 bulan. Mula-mula kami juga panik, kami juga tidak tahu mau buat apa. Tapi saya bersyukur ada mentor saya, bantu saya. Pagi-pagi kami ada Song of Intimacy dari saudara atau penatua Pastor Eli Kapitan. Dia teman baik dulu waktu saya kuliah di Jakarta. Dia kirim kasih saya kirim kepada teman-teman, saya kirim ke banyak orang. Tiap pagi ada 20 menit, 30 menit menyembah Tuhan. Karena saya tidak begitu tahu ataupun kurang fasih dalam musik, tapi dia menyembah, saya ikut menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Dan juga kemudian dikirim oleh jenis pemuridan dan kami belajar bersama 2-3 orang dan sebagainya. Walaupun belum sempurna, tapi kami mengalami terobosan. Kira-kira tidak kurang dari 5 orang, termasuk keluarga mungkin ada juga 10 orang lebih lah yang kena COVID di kalangan kami. Tapi semua sembuh. Kita doa semua sembuh. Bukan itu saja, keuangan gereja kita mulai pulih, walaupun sederhana. Ada orang yang dibaptis. Kami melihat kasih Tuhan atas gereja ini. Bahkan juga banyak tempat saya mulai melihat terjadi kegerakan Allah bila kita praktik, kita latih diri kita belajar ibadah sejati. Ibadah sejati itu Coram Deo artinya tinggal di hadirat Tuhan 24 jam di mana-mana. Pergi makan di kedai, Tuhan datang bersama kami di situ. Dan saya berapa kali berjumpa waktu duduk makan, baru mau makan, baru mau doa, Toke Nyong datang. Toke, sudah ini yang bayar untuk kamu. Tengok jemaat yang lama tak jumpa, nampak saya bayar. Tapi yang saya tahu apa, waktu saya pergi sana saya bilang, Tuhan mari kau bersama saya, Tuhan ada, mari kita makan bersama. Di dalam Wahyu 3:20, ya, Tuhan bersama. Waktu saya mengajar di satu tempat, ada seorang guru, bukan guru, dia macam najir begitu. Dia dari satu kampung pergi office itu mau jalan dekat setengah jam, dan kadang-kadang kerja berat di dia. Dia bilang saya sudah dilatih dari dulu doa pagi menyembah, lepas itu jalan pergi office, konsentrasi sampai office buat kerja kadang-kadang berat 2-3 jam. Tidak tahu mau buat apa. Tapi sejak saya mengerti apa itu Coram Deo, apa itu Hafruta, apa itu ibadah sejati, ternyata bukan 1-2 jam berdoa pagi di sana, tapi saya bawa Yesus, saya nyanyi di dalam kereta, saya bawa dalam office. Tentu saya tidak nyanyi depan orang, saya dalam hati, mata saya terbuka, tapi roh saya latih bercakap dengan Tuhan. Roh Kudus dalam saya ranting-ranting, saya mau terus tinggal dalam pohon anggur dan firman Tuhan dalamku. Saya bersyukur banyak pergumulan, banyak persoalan yang saya tidak tahu. Ternyata Tuhan lebih tahu dari saya. Saya mulai buat kerja itu 2-3 jam selesai. Kadang-kadang 2-3 hari, 1 minggu tidak selesai. Bukan itu saja. Saya mulai pulang. Sudah mulai petang. Pukul 6 sampai kampung dalam itu gelap. Tapi saya nyanyi-nyanyi dengan sukacita karena saya tahu Tuhan ada di tempat kami. Kadang-kadang kita takut nampak ada orang naik motor, ada di situ mulai ganggu-ganggu. Saya sejak praktik Coram Deo dan Hafruta,
Saya begitu sukacita katanya. Saya dengar, wah makin banyak orang diberkati. Banyak sekali kesaksian, tapi saya hanya sampaikan sedikit karena waktu. Saya buat beberapa kesimpulan. Kisah Rasul 3:21 berkata demikian. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Sampai terjadi restorasi, sampai terjadi terobosan, sampai terjadi kebangunan rohani dalam pribadi seseorang dan juga gereja kelompok. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Arti katanya Yesus mau datang kedua kalinya, tapi dia harus tinggal, dia menunggu terjadi kebangunan rohani yang besar di seluruh bumi. Dia rindu gereja-gereja Tuhan bangkit bukan tidur. Dia tunggu gerejanya bukan suam-suam kuku, tapi bangkit dan memiliki kasih dan roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Sebagai penutup, Yesaya 60 ayat 1 dan 3. Yesaya 60 ayat 1 dan 3 berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah ini yang saya mau kita lihat, kita perhatikan sungguh-sungguh. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Ternyata kegelapan menutupi bumi, kata Yesaya. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kekelaman itu tempat yang suram, yang menakutkan. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Arti kata lain, pandemik ini membuat banyak negara suram. Bukan saja kematian, tapi kegawatan ekonomi. Banyak pesawat, kapal-kapal berhenti. Banyak aktif berhenti. Banyak orang hidup dalam stres, ketakutan, dalam kegelapan. Dan kata firman Tuhan menutupi bumi. Begitu berat mempengaruhi seluruh dunia, termasuk negara kita Malaysia. Tapi dengar baik ayat seterusnya, belum selesai di situ. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, atas Anda dan saya. Dan kemuliaan dia menjadi nyata atasmu di tengah-tengah kegelapan. Lampu, cahaya, atau lilin tidak seberapa kelihatan kalau masa siang. Bahkan mau buka siang ada lilin, tidak perlu lampu ada pun. Ya kecuali tempat yang gelap. Tempat-tempat seperti inilah dunia ada di gelap hari ini. Tapi dengar baik, Tuhan izinkan semua ini supaya Anda jadi terang. Hidup dalam koram dio dan hafruta. Bangkit supaya api kemuliaan Tuhan turun atasmu. Sehingga engkau dapat bersinar menjadi saksi Kristus. Bicara tentang Yesus, bicara tentang kasih Tuhan. Berdoa orang sakit, berbantu orang yang dalam tekanan. Mulai ulurkan tanganmu. Karena tanganmu akan dipakai Tuhan untuk membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, bangsa-bangsa berduyun-duyun, Yesaya 60 ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Baru-baru kita ada conference bergabung dari Revival Fire Movement. Dipimpin oleh Datu Chua Chui Ming dan juga beberapa orang. Dan di situ ada Julius Subi dan yang lain. Saya ikut beberapa jam. Topik besarnya Global Revival, Global Harvest. Ataupun secara global terjadi tuayan besar-besaran dan terjadi api revival untuk suku-suku bangsa. Jemaat Tuhan yang saya kasih, mari di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah COVID-19, apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan mau revival terjadi. Tuhan mau ada a great awakening, ada kebangunan rohani yang besar. Tuhan mau curahkan rohnya atas manusia. Dia mau Anda dan saya bangkit dari som-som pukul, bangkit dari kemalasan, bangkit dari tidur. Supaya Anda dan saya dibakar dalam api Roh Kudus. Mulai bersaksi tentang Yesus Kristus dan terjadi tuayan besar-besaran. Dan itulah waktunya, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat dengan kita. Mari jemaat Tuhan yang saya kasih, kita tunduk kepala, kita berdoa. Jemaat Tuhan di New Life Restoration Church yang di Saalam, yang dipimpin, digembalakan oleh Pastor Joshua Jacob. Mari, kalau kau mendengar firman Tuhan, mungkin kau adalah orang yang pertama kali bergabung, atau engkau sedang mendengar, engkau sedang dalam tekanan, engkau sedang mengalami kesulitan dan tekanan. Engkau selama ini belum menjadi anak Tuhan atau orang Kristen yang sejati karena engkau belum undang dia, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin kau lahir dalam keluarga Kristen tapi engkau tidak pernah terima Yesus, kau tidak pernah bertobat sungguh-sungguh, tapi hari ini kau mau bertobat. Buka hatimu, undang dia, jemput Yesus, ngaku dosamu. Dan yang kedua, saya mau berdoa bagi mereka yang sudah ikut Tuhan tapi som-som kuku, sudah ikut Tuhan tapi karena pandemik ini tekanan, banyak yang berhenti kerja. Engkau jarang jumpa di situ dan engkau mulai minum balik, kau mulai mabuk, kau mulai ambil rokok, mulai film-film luca, engkau mulai berontak, hubungan suami istri mulai retak. Tapi dengar baik, hari ini kau dengar firman Tuhan.
maka engkau katakan, Tuhan, ini aku siap Tuhan. Aku mau balik, aku mau kembali. Aku mau mengalami hadirat Tuhan. Aku mau praktik gaya hidup ibadah sejati, koram Dio. Aku mau temukan koram kompak-kompakku. Aku mau menemukan hafruta, orang yang dapat bergabung denganku. Kalau itu kerinduanmu, engkau letak tanganmu di dada, engkau angkat tanganmu, kita berdoa kepada Tuhan. Pertama, saya mau berdoa buat mereka yang mau terima Yesus secara pribadi, yang mau mengaku dosa, yang mau mengalami kelahiran baru. Mari engkau berdoa dengan aku. Kau berdoa dengan saya, satu perkataan saya katakan, kau ikut satu patah perkataan. Tuhan Yesus, pada hari ini saya mendengar kebenaran firman-Mu. Saya sadar saya orang berdosa. Selama ini saya hanya ikut-ikut ataupun mendengar tentang Yesus. Tapi hari ini saya mendengar kebenaran firman-Mu. Saya mendengar kasih-Mu. Kau mati untukku di kayu salib, kau menebus dosaku. Hari aku mau hidup baru. Aku mengaku segala dosa dan pelanggaranku. Aku dengan hati terbuka, aku mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mengaku segala dosa dan pelanggaranku. Datanglah dalam hidupku Tuhan, selamatkanlah aku. Hari ini, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan yang tadi sudah angkat tangan, yang tadi sudah menyerahkan hidup. Engkau sudah mungkin ikut gereja, engkau sudah berbakti, engkau sudah mungkin aktif melayani. Tapi di tengah-tengah pandemik, tidak dapat berkumpul di gereja. Engkau mungkin ikut ibadah, tapi bukan ikut ibadah, tapi engkau menonton ibadah. Mungkin engkau ikut di rumah, tapi engkau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahkan engkau ikut-ikutan, bahkan engkau sudah mulai dingin. Mungkin ada konflik suami istri, dan juga tempat kerja. Engkau mengalami ketekanan keuangan dan pergumulan-pergumulan hidup. Mungkin ada yang juga begitu takut dengan COVID. Tapi dengar baik, hari ini Tuhan mau pulihkan hidupmu. Angkat tanganmu, datang kepada Tuhan. Atau kau letak tangan satu di hatimu. Apapun kemuliaan hidupmu. Bapa, saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kuasamu tidak dibatasi oleh penjarakan, walaupun kami tidak dapat bertemu muka demi muka. Tapi kuasamu, tanganmu tidak tersembunyi. Dalam nama Yesus, yang sakit engkau sembuhkan, yang lemah engkau kuatkan, yang suam-suam kuku hari ini mengalami api revival, yang tadinya tekanan, yang depres, yang mengalami keadaan keuangan dan yang lain pergumulan. Hari ini dalam nama Yesus saya berdoa, ada campur tangan Tuhan, ada mujizat terjadi. Saya berdoa api Roh Kudus turun sekali lagi. Kasih yang mula-mula, kasih agape bangkit, sehingga anak-anak mau mengalami terobosan dan pemulihan. Saya berdoa ada kehausan, kelaparan di gereja NLRC Shah Alam ini. Mulai hari ini ada kehausan, ada kerinduan mau praktik gaya hidup ibadah yang sejati. Koram Dio. Dan menemukan orang yang boleh saling support. 2-3 orang berkumpul. Kami mau berdoa sepakat, kami mau ikat semua gangguan-gangguan, halangan-halangan. Karena kami percaya apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Karena kata firman, di mana ada 2-3 orang berdoa, sepakat, dan Tuhan kau ada di tengah kami. Dan kau akan mengabulkan semua doa-doa kami. Suatu Tuhan, kami bersyukur, kami siap, kami terima kebenaran firman-Mu hari ini. Dengan penuh ucapan syukur, kiranya Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Bapa. Biar kasih-Mu, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kasih Allah Bapa terus-menerus menyertai setiap anak-anak Tuhan yang ikut serta dalam ibadah ini, yang mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.